Akar dari kekacauan, sebuah dunia yang sebenarnya sudah marah. Gini ya, seringkali kita mikir kalau perang sebesar ini meledak gitu aja kayak bom waktu. Padahal, benih-benih Perang Dunia Kedua itu udah ditanam dalam banget jauh sebelum peluru pertama ditembakkan. Semua ini didorong sama rasa keputusasaan yang terus numpuk. Coba deh kita mundur sedikit ke akhir Perang Dunia Pertama di tahun 1918. Saat itu Eropa udah hancur lebur, jutaan orang tewas, satu generasi penuh kena trauma berat. Terus di tahun 1919, negara-negara pemenang ini bikin perjanjian Versailles yang dijatuhkan buat Jerman. Ibaratnya nih, Jerman itu udah jatuh tersungkur di tanah tapi malah ditendang lagi. Militer mereka dilucuti habis-habisan, dan mereka dipaksa bayar utang ganti rugi yang nominalnya benar-benar nggak masuk akal. Hasilnya, ekonomi mereka kolaps total. Masuk ke era 1920-an, terjadi hiperinflasi yang sangat menggila. Bayangin aja, sepotong roti harganya bisa miliaran mark. Uang kertas itu jadi nggak ada harganya sama sekali. Sampai-sampai orang Jerman kalau mau beli kebutuhan pokok harus bawa uangnya pakai gerobak sorong. Bahkan saking nggak berharganya, uang kertas dipakai buat kayu bakar. Coba kalian bayangin kalau gaji kalian bulan ini, besok pagi udah nggak ada harganya sama sekali. Nah, waktu orang-orang udah berada di titik keputusasaan yang absolut, mereka bakal nyari siapa aja yang bisa ngasih secercah harapan. Dan bener aja, orang yang lagi putus asa itu gampang banget berpegang pada janji manis, apalagi janji buat bikin Jerman kembali kuat. Disinilah Adolf Hitler ngambil panggung. Awalnya sih banyak yang ngeremehin dia, mikirnya ini cuma mantan tentara yang jago pidato emosional aja. Tapi dia tuh paham banget kalau orang yang lagi kesakitan dan lapar itu sangat mudah dimanipulasi. Dia mulai nyalahin penderitaan Jerman ini ke pihak luar, ke politisi dan ke kelompok minoritas. Pas dukungan jutaan orang udah bawa dia ke puncak kekuasaan, wah segalanya langsung memburuk dengan cepat. Secara diam-diam, dia mulai ngebangun ulang militernya, bikin tank, bikin pesawat, memberangus siapa aja yang berani melawan, dan memaksakan ideologi rasis yang super ekstrim. Dia mendeklarasikan kalau ras Jerman itu superior, sementara kaum Yahudi dan minoritas lainnya mulai ditargetkan secara brutal. Propaganda beracun ini dengan cepat menyebar dan meracuni pikiran jutaan rakyatnya. Tapi tunggu dulu, sementara suhu di Eropa udah mulai mendidih, di sisi lain dunia, tepatnya di Asia, api juga udah mulai berkobar. Jepang waktu itu lagi melakukan ekspansi yang luar biasa agresif. Mereka ini benar-benar haus akan sumber daya alam, lahan baru, dan kekuasaan mutlak buat mendominasi seluruh Asia. Mereka mulai menginvasi negara-negara tetangga seperti Tiongkok, dan invasi ini memicu kejadian-kejadian luar biasa kejam. Salah satunya yang paling kelam adalah pembantaian Nanjing. Kisah-kisah dari para penyintas di peristiwa itu, benar-benar menyayat hati dan melampaui batas-batas kemanusiaan. Jadi dari sini aja udah kelihatan banget kalau planet kita ini sebenarnya udah mulai tergelincir ke dalam jurang kekacauan, bahkan jauh sebelum perang di daratan Eropa resmi diumumkan. Lanjut ke bagian kedua, Blitzkrieg yang tak terhentikan. Dan di sini, seluruh Eropa mulai panik. Kalian harus tahu, kecepatan pergerakan mesin militer di tahun 1939 itu benar-benar nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Hitler ngelihat negara-negara tetangganya dan ngerasa dia bisa caplok wilayah mereka dengan gampang. Kenapa dia bisa yakin itu? Karena mereka punya satu strategi mematikan yang namanya Blitzkrieg atau perang kilat. Strategi ini tuh gila banget, sebuah kombinasi brutal antara tank yang melaju super cepat, dukungan pesawat tempur yang ngebombardir dari atas, dan gempuran kejutan yang bikin musuh langsung kewalahan sebelum mereka sempat narik napas buat bersiap. Pas Jerman akhirnya menginvasi Polandia bulan September 1939, Inggris dan Prancis sudah nggak punya pilihan lain selain nyatain perang. Dan efektivitas Blitzkrieg ini, beneran di luar nalar. Negara-negara besar runtuh berjatuhan dalam sekejap, Polandia jatuh, habis itu Denmark, Norwegia, Belgia, Belanda, bahkan Prancis yang waktu itu punya salah satu kekuatan militer terkuat di dunia, bisa runtuh secara mengejutkan cuma dalam hitungan minggu di tahun 1940. Paris diduduki musuh. Seketika, seluruh daratan Eropa dilanda kepanikan luar biasa karena merasa mesin perang Jerman ini secara harfiah nggak mungkin bisa dihentikan. Padahal sebelumnya, dunia itu sempat nyoba pendekatan yang namanya appeasement atau penenangan. Mereka tuh kayak ngarep banget kalau Hitler dikasih sedikit wilayah yang dia mau, dia bakal anteng dan perang dunia bisa dicegah. Harapan yang ternyata gagal total. Tapi beda sama kepasrahan itu, Inggris nunjukin pembangkangan yang luar biasa epik. Sempat ada di satu titik, Inggris ini benar-benar berdiri sendirian menahan amukan mesin perang Hitler. Perdana Menteri mereka, Winston Churchill, pidato dengan sangat lantang nolak buat nyerah apapun yang terjadi. Di fase pertempuran Britania, Jerman ngejatuhin hujan bom terus-terusan ke kota-kota Inggris buat matahin mental mereka. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Pilot-pilot pesawat tempur muda Inggris yang banyak dari mereka itu umurnya baru 20-an awal dan terbang dengan kondisi kurang tidur, tiap hari berani tempur mati-matian di udara buat pertahanin langit negara mereka. Kalau aja Inggris sampai runtuh di masa krisis ini, sejarah yang kita pelajari hari ini pasti ceritanya bakal beda 180 derajat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, titik balik dan kesalahan fatal. Disinilah arah angin mulai berubah.
Cerita perang ini pelan-pelan bergeser pas kubu poros ngelakuin kesalahan super monumental yang pada akhirnya justru ngunci kekalahan mereka sendiri. Pertanyaannya, kenapa sih invasi Rusia pas musim dingin itu fatal banget? Jadi di tahun 1941, Hitler mutusin buat meluncurkan operasi Barbarossa menginvasi Uni Soviet. Awalnya sih pergerakan mereka mulus dan cepat banget, tapi kemudian cuaca musim dingin Rusia yang brutal datang menyapa. Invasi Rusia di musim dingin itu ibarat sengaja milih tingkat kesulitan paling mustahil di dalam sebuah game. Jalur pasokan makanan dan peluru tentara Jerman putus di tengah jalan. Suhunya anjlok parah sampai puluhan derajat di bawah nol. Prajurit pada beku di dalam parit, makanan habis dan oli di dalam mesin tank serta senjata api mereka beku sampai macet total, nggak bisa dipakai. Puncaknya ada di pertempuran Stalingrad. Itu beneran neraka di bumi. Pertarungannya jarak dekat, pindah dari satu reruntuhan rumah ke rumah lain di tengah badai salju dan menelan jutaan korban jiwa. Tentara Uni Soviet ngelawan balik dengan kebrutalan absolut dan berhasil mendesak mundur pasukan Jerman. Stalingrad ini beneran jadi titik balik yang sejati. Mulai dari momen itu, ilusi kalau militer Jerman itu nggak bisa dikalahkan hancur berkeping-keping. Dan pas mesin perang Jerman lagi beku tertatih-tatih di musim dingin Rusia, boom! Ada satu kejutan raksasa meledak di belahan bumi yang lain. Pagi-pagi banget, tanggal 7 Desember 1941, armada laut dan udara Jepang tiba-tiba aja ngeluncurin serangan kejutan masif ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Bener-bener tanpa peringatan. Kapal-kapal perang raksasa hancur meledak dan tenggelam di pelabuhan, puluhan pesawat tempur hangus kebakar bahkan sebelum sempat lepas landas, dan ribuan prajurit kehilangan nyawa dalam waktu singkat. Amerika Serikat yang dari kemarin-kemarin mati-matian nahan diri biar nggak ikutan terseret ke perang di Eropa, seketika murka besar. Serangan mendadak Jepang ini ibaratnya sengaja ngebangunin raksasa yang lagi tidur nyenyak dan langsung nyeret Amerika secara penuh masuk ke arena pertempuran. Dan begitu Amerika nyalain mesin perangnya, wah, skalanya langsung jadi nggak masuk akal. Amerika Serikat benar-benar bertransformasi jadi monster industri raksasa. Pabrik-pabrik mobil dan fasilitas komersial lainnya langsung disulap jadi pabrik militer. Mereka nyetak tank, pesawat pengebom, kapal laut sama amunisi non-stop. Mesin industri ini nyala 24 jam penuh. Mereka berhasil produksi alat tempur dalam jumlah yang mustahil banget disaingi sama negara manapun di dunia saat itu. Skala perang seketika membengkak berkali-kali lipat. Jadinya sekarang Jerman benar-benar kejepit. Dari arah timur, mereka digempur habis-habisan sama amarah Uni Soviet. Dan dari arah barat, Inggris sama Amerika lagi ngebangun armada gabungan yang luar biasa besar buat ngehajar balik. Kita sampai di bagian keempat, babak paling gelap umat manusia. Tragedi Holocaust. Di bagian ini, kita harus sejenak merendahkan suara karena kita bakal mengamati babak yang paling berat, paling memilukan, dan paling gelap dari sejarah kemanusiaan kita. Di bawah komando rezim Nazi, terjadi serangkaian kekejaman yang benar-benar melampaui nalar manusia. Teman-teman, ini bukan sekedar soal tentara yang tewas di medan pertempuran. Ini adalah pembunuhan massal berskala industri yang dirancang dengan sistematis, dihitung secara matematis, dan dijalankan dengan dingin oleh aparatur sebuah negara. Jutaan orang Yahudi, penduduk Roma, kelompok disabilitas, sampai lawan politik diseret keluar dari rumah mereka. Mereka diangkut pakai gerbong kereta hewan, dikurung secara tak manusiawi di kamp-kamp konsentrasi, dan dieksekusi massal di kamar gas. Nanti di akhir perang, pas pasukan sekutu berhasil mendesak masuk dan membebaskan kamp-kamp ini, bahkan prajurit veteran perang yang paling keras dan kejam sekalipun, menangis hancur melihat tumpukan jenazah dan tahanan yang tersisa cuma kulit balut tulang layaknya tengkorak hidup. Holocaust ini jadi bukti paling nyata dan mengerikan bagi dunia. Bukti tentang apa yang bakal terjadi kalau kebencian ekstrem, rasisme buta, dan propaganda dibiarin bernapas bebas. Peradaban manusia itu sendiri bisa berubah wujud jadi monster seutuhnya. Mari kita tarik napas panjang dan lanjut ke bagian kelima. Runtuhnya kekuatan poros. Musuh yang mulai terhimpit. Setelah ngelewatin mimpi terburuk tadi, pasukan sekutu sekarang mulai merapatkan barisan. Mereka nyusun operasi super rahasia dan pelan-pelan mulai mendikte jalannya peperangan. Semua persiapan ini memuncak pada satu invasi laut paling legendaris sepanjang sejarah di tahun 1944, Operasi D-Day di pantai Normandia. Coba kalian bayangin aja seberapa masifnya operasi ini. Ribuan kapal perang berlayar melintasi lautan malam Inggris menuju daratan Prancis yang udah dipenuhi ranjau dan benteng pertahanan Jerman. Di bawah gelapnya malam, ribuan pasukan terjun payung lompat masuk diam-diam ke wilayah belakang musuh. Pas matahari mulai terbit, bombardir artileri besar-besaran langsung menggelegar. Terus, kapal-kapal pembawa pasukan ngebuka pintu besinya persis di bibir pantai. Prajurit-prajurit muda ini harus lari sekuat tenaga nembus air laut dan deburan ombak, sementara senapan mesin musuh di atas tebing nyemburin ribuan peluru tanpa henti ke arah mereka. Ketakutan yang dirasain para prajurit waktu itu pasti benar-benar nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi untungnya, pertarungan berdarah ini sukses besar.
Sekutu berhasil ngejebol pertahanan lawan, bikin pijakan kuat di Eropa daratan, bebasin Prancis dan mulai memburu pasukan Jerman secara langsung ke jantung pertahanan mereka. Jerman sekarang posisinya beneran gak bisa napas, kejepit parah dari dua arah sekaligus. Pasukan Soviet datang bawa badai kemarahan yang gak kebendung dari arah timur, sementara gabungan militer Amerika, Inggris, dan sekutu lainnya nekan terus dari arah barat. Semua ini akhirnya berpusat di pertempuran Berlin. Ibu kota yang tadinya jadi kebanggaan rezim Nazi ini hancur berantakan, berubah jadi panggung kekacauan mutlak. Puing-puing berserakan di mana-mana pas militer Soviet nerobos masuk jalanan kota pakai kekuatan penuh. Dan didengar suara ledakan artileri yang ngeratain kerajaannya di atas tanah, Hitler sembunyi ketakutan di dalam bunker bawah tanah. Di bulan April 1945, di dalam bunker gelap itulah, ia menemui akhirnya. Gak lama setelah itu, sisa-sisa petinggi militer Jerman akhirnya merunduk pasrah dan resmi menyerah tanpa syarat. Sorak-sorai kemenangan seketika meledak di seluruh daratan Eropa. Mimpi buruk mereka selama bertahun-tahun akhirnya selesai. Tapi, tunggu dulu. Di sisi belahan bumi yang lain, tepatnya di wilayah Asia Pasifik, pertempuran berdarah masih menolak untuk padam. Buat nyudahin sisa peperangan yang makin berkepanjangan dan nguras banyak banget darah di Pasifik ini, Amerika Serikat akhirnya ngambil sebuah keputusan ekstrim yang benar-benar mengejutkan. Mereka menggunakan sebuah senjata baru, senjata yang daya hancurnya belum pernah disaksikan oleh mata manusia manapun sebelumnya, bom atom. Bom ini dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945. Dalam hitungan detik, kilatan cahaya membutakan seluruh langit dan langsung disusul gelombang panas tak kasat mata yang meratakan kedua kota tersebut hingga nyaris tak bersisa. Seketika, kekuatan destruktif dari senjata ini beneran bikin syok seluruh planet. Dan sejak saat itu, mengubah peta ketakutan global kita secara permanen. Ngadepin ancaman pemusnahan massal kayak gitu, Kekaisaran Jepang akhirnya nggak punya pilihan selain menyatakan menyerah. Dan dengan tanda tangan di atas dokumen penyerahan itu, Perang Dunia Kedua secara resmi dan final akhirnya benar-benar berakhir. Ini ngebawa kita ke bagian terakhir, bagian ke-6, harga mahal yang harus dibayar, sebuah dunia yang selamanya berubah. Perang masif itu akhirnya usai, tapi pas debu pertempuran perlahan mulai turun, umat manusia disadarkan akan sebuah kenyataan pahit. Harga yang udah dibayar itu super-duper mahal. Kalau ada yang nanya, sebenarnya siapa sih pihak yang paling berjasa buat menangin perang ini? Jawabannya simpel, kerja keras dan pengorbanan kolektif dari seluruh penjuru bumi. Gak ada satu pahlawan tunggal. Uni Soviet berdarah-darah menangin pertempuran darat terbesar dan ngancurin mayoritas mesin perang utama Jerman. Amerika Serikat maju dengan kekuatan mesin industri raksasa dan suplai logistik yang kayaknya nggak ada habisnya. Inggris berdiri tegak jadi benteng perlawanan terakhir di Eropa waktu negara lain pada tumbang. Tiongkok nahan dan nguras habis-habisan kekuatan militer Jepang di Asia lewat pertempuran darat yang luar biasa panjang dan melelahkan. Dan satu hal yang nggak boleh kita lupain, perlawanan rakyat sipil. Ya, orang-orang biasa kayak kita. Petani, guru, pekerja pabrik yang rela bertaruh nyawa di dalam bayang-bayang jadi mata-mata atau nyabotase fasilitas musuh demi ngelawan penindasan di tanah air mereka sendiri. Tapi semua kemenangan epik itu berdirinya di atas tumpukan angka kematian yang bikin hati ini miris banget. 70 juta sampai 85 juta jiwa hilang dari muka bumi. Coba deh, diam sejenak dan resapi angka ini. Ini bukan sekedar deretan statistik di buku teks sejarah. Ini tuh ngewakilin jutaan manusia nyata. Kota-kota padat penduduk yang diratain sama tanah, silsilah keluarga yang tiba-tiba terputus buat selamanya, dan jutaan orang dari berbagai negara yang hidup bawa luka dan trauma mental hingga generasi-generasi anak cucunya. Konflik ini benar-benar ninggalin sayatan luka di sekujur planet yang, kalau kita jujur, mungkin gak akan pernah bisa sembuh 100%. Terus, apa intinya dari semua sejarah panjang ini? Perang Dunia Kedua itu ngasih peringatan keras ke kita tentang gimana mematikannya perpaduan dari racun-racun sosial. Coba kalian bayangin kombinasi mematikan ini. Ekonomi yang dibiarin hancur lebur, nasionalisme ekstrim yang buta, dipanas-panasin pakai propaganda manipulatif, ditambah rasisme yang beracun, dan ekstremisme politik. Kalau semua ini kecampur, ini bakal memancing insting dan wujud terburuk dari diri manusia. Tapi, di balik pekatnya kegelapan itu, sejarah ini juga nyorotin satu hal penting. Kita ngelihat keberanian umat manusia yang levelnya udah di luar nalar. Ada orang-orang yang rela ngebagi sepotong roti terakhir mereka buat temannya di tengah kelaparan, ada tenaga medis yang nolak lari dan nekat nerusin operasi korban meski bom lagi berjatuhan di atas atap mereka, dan warga-warga biasa yang berani nantang maut demi nyelamatin nyawa sesamanya. Hal yang paling bikin merinding buat direnungin adalah ini teman-teman. Dulu, sebelum Perang Dunia Kedua meledak, para pemimpin dan masyarakat dunia itu yakin seyakin-yakinnya kalau setelah ngerasain pahitnya Perang Dunia Pertama, peperangan gila kayak gitu udah nggak bakal mungkin terjadi lagi. Ya nggak mungkin lah, manusia sebodoh itu. Tapi kenyataannya, tragedi yang skalanya jauh
jauh lebih besar dan mematikan, malah meledak persis di depan wajah mereka. Perang ini bukan sekedar cerita masa lalu buat dihafalin anak sekolahan. Ini adalah sebuah papan peringatan raksasa bersuara paling lantang untuk masa depan umat manusia. Jadi pertanyaannya sekarang ada di tangan kita semua. Akankah dunia masa kini benar-benar mau belajar dari peringatan berdarah yang maha-mahal ini? Ataukah kita bakal terlalu arogan dan suatu saat nanti membiarkan sejarah kelam ini terulang kembali?